Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Gunawan, NIM A42120227, kelas C 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tentang kiat-kiat kampanye anti korupsi. Apa itu kiat-kiat anti korupsi? Kiat-kiat kampanye anti korupsi adalah langkah-langkah atau strategi yang dapat digunakan dalam upaya melawan korupsi. Terus berikut adalah beberapa kiat yang dapat diterapkan dalam kampanye anti korupsi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Tingkat kepemahaman masyarakat tentang korupsi, termasuk jenis-jenisnya, dampak negatifnya, dan cara mencegahnya. Sosialisasikan informasi ini melalui program pendidikan, seminar, dan media massa. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Pengertiannya yaitu dorong transparansi dalam pengolahan keuangan publik dan swasta, ajak pemerintah dan organisasi untuk mengadopsi praktik transparansi seperti mengumumkan anggaran pengeluaran dan kontrak publik kepada masyarakat atau rakyat atau publik, di kalangan publik. Terus yang ketiga, partisipasi masyarakat. Ajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kegiatan publik. Dorong partisipasi dalam forum publik, kelompok advokasi, dan organisasi masyarakat sipil. Terus poin yang keempat, pelaporan dan perlindungan whistleblower. Berikan perlindungan hukum kepada pelapor korupsi. Sediakan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, dan pastikan adanya mekanisme penanganan laporan secara efektif. Contohnya, pelapor dapat melaporkan tindak pidana korupsi seperti di website atau ke kantor langsung. Terus yang kelima, poin yang kelima, kolaborasi dengan pihak berwenang. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan untuk meningkatkan penegak hukum terhadap korupsi. Bekerja sama dengan pihak berwenang dapat memperkuat efektivitas kampanye anti korupsi. Contoh dari kolaborasi dengan pihak berwenang. Contohnya itu adalah seperti lembaga whistleblower, itu mereka berkolaborasi dengan pihak berwenang seperti jaksa, kepolisian, sehingga mereka dapat memberikan keamanan kepada saksi atau pelapor seperti contohnya korupsi, sehingga mereka itu bisa aman dan nyaman. Terus yang poin keenam adalah kampanye media dan sosial. Gunakan media massa dan platform media sosial untuk menyebarkan pesan anti korupsi. Lakukan kampanye digital yang kreatif dan terarah untuk meningkatkan kesadaran publik dan menggalang dukungan. Terus poin yang ketujuh adalah pembentukan aliansi. Bangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki tujuan yang sama dan memerangi korupsi. Aliansi ini dapat memperkuat suara dan kekuatan kampanye. Terus poin yang ke-8, penguatan sistem hukum. Dukung reformasi hukum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi. Dorong pengadilan dan yang independen, perubahan kebijakan, dan perbaikan sistem peradilan pidana. Yang poin ke-9 adalah pendidikan nilai dan etika. Tanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan anti korupsi sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Bentuk karakter
generasi muda agar mereka memiliki agen perubahan yang bertanggung jawab. Poin yang ke-10 adalah keterlibatan sektor swasta. Ajak perusahaan swasta untuk menerapkan praktik bisnis yang bersih melalui kebijakan anti korupsi, audit internal, dan program pelatihan etika. Terus poin ke-11 adalah, atau yang terakhir, kampanye komunikasi. Contoh dari kampanye komunikasi, lakukan kampanye komunikasi yang efektif dengan menggunakan berbagai media seperti televisi. Bisa juga kita melakukan kampanye komunikasi menggunakan media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain yang bisa digunakan. Setiap kiat-kiat ini dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan setiap kampanye anti korupsi yang akan dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.